Kembali bersama kami, pemirsa Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menanggapi usulan Purnawirawan TNI yang mendesak pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurut Jokowi, aspirasi tersebut merupakan dinamika di negara demokrasi. Forum Purnawirawan TNI usulkan pemakzulan Gibran karena menilai ada dugaan pelanggaran terhadap hukum acara di Mahkamah Konstitusi dan kekuasaan kehakiman dalam proses pencalonannya di Pilpres. Disinggung terkait majunya Gibran yang dinilai menyalahi konstitusi, Jokowi menegaskan semua sudah melalui proses. Jokowi juga menjelaskan proses memakzulkan kepala negara harus mengikuti mekanisme yang sudah diatur dalam sistem ketatanegaraan. Ya, negara ini kan negara besar yang memiliki sistem ketatanegaraan. Ya, diikuti saja proses sesuai sistem ketatanegaraan kita. Bahwa ada yang menyurati seperti itu dinamika demokrasi kita. Biasa saja, biasa. Dinamika demokrasi kan ya seperti itu. Biasa saja. Nggak sakit hati gitu Pak? Biasa saja. Iya, pemilihan presiden kemarin kan satu paket. Bukan sendiri-sendiri. Kayak di Filipina itu sendiri-sendiri. Di kita ini kan satu paket. Jadi tidak bisa menerima presiden, tidak menerima presiden. Ya memang mekanismenya seperti itu. Jadi sekali lagi sistem ketatanegaraan kita memiliki mekanisme yang harus diikuti, bahwa pemakzulan itu harus presiden atau wakil presiden misalnya korupsi atau melakukan perbuatan tercela atau melakukan pelanggaran berat itu baru. Ya, usai ijazah palsu, kini mantan Presiden Jokowi dituding menggunakan skripsi palsu agar bisa lulus kuliah. Jokowi pun menantang para penudingnya melapor ke polisi. Ditemui wartawan usai menunaikan sholat Id di kediamannya di Solo, Jokowi akan melayani dengan baik jika ada laporan ke polisi terkait tuduhan skripsi palsu. Jokowi bahkan menantang tak hanya ijazah dan skripsi, tapi juga kartu keluarga dan KTPN, SIM, dan sertifikat tanahnya. Ya, dilaporkan saja. Setelah ijazah nanti dilaporkan, nanti skripsinya dilaporkan. Setelah itu KK-nya dilaporkan. Setelah itu KTP-nya dilaporkan. Setelah itu SIM-nya dilaporkan. Terus nanti sertifikat tanah rumah dilaporkan. Tak layani. Pemirsa, operasi kedisiplinan atau razia penerapan jam malam bagi para pelajar di Kota Depok terus dilakukan oleh petugas gabungan. Sementara itu di Bekasi, Jawa Barat, petugas gabungan melakukan razia di 5 titik di Kecamatan Bekasi Barat. Adapun titik keramaian para remaja pelajar adalah di lokasi penyewaan warung internet dan tempat penyewaan game online. Petugas gabungan TNI Polri dan Satpol PP Kota Depok melakukan operasi di sejumlah lokasi, bahkan hingga ke permukiman warga. Mereka berpatroli masuk ke jalan-jalan perkampungan dengan sepeda motor. Upaya ini dilakukan guna menertibkan para pelajar yang masih berkeliaran hingga larut malam. Tak hanya di lingkungan tempat tinggal warga, razia jam malam ini juga dilakukan di tempat-tempat nongkrong para remaja yang berstatus pelajar. Kendati demikian, saat ini razia yang dilakukan baru sebatas himbauan bagi para pelajar yang masih terlihat berada di luar rumah di atas jam 9 malam. Ya, kita mengimbau untuk para putra-putri kita yang masih bersekolah, tidak boleh lebih dari jam 9 malam, harus segera kembali pulang ke rumah. Operasi jam malam dilakukan seluruh aparat di wilayah Jawa Barat. Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari instruksi Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi terkait memberlakukan jam malam bagi para pelajar. Sementara itu, petugas gabungan dari unsur 3 pilar wilayah Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Kamis malam langsung mendatangi sejumlah lokasi tempat berkumpulnya para remaja atau pelajar
yang masih keluyuran pada jam 9 malam. Petugas gabungan melakukan razia di 5 titik di Kecamatan Bekasi Barat. Adapun titik keramaian atau tempat nongkrong para remaja pelajar adalah di lokasi penyewaan warung internet dan tempat penyewaan game online dan PlayStation. Saat didatangi ditemukan puluhan pelajar masih asik nongkrong bermain game. Kami mendapatkan ada sekitar kurang lebih 30 pelajar yang masih bermain warnet dan PS. Razia Jamal masih sebatas himbauan dan sosialisasi dari surat edaran Gubernur Jawa Barat. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sebelumnya untuk mengurangi tawuran hingga geng motor, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memperlakukan jam malam bagi pelajar. Nantinya para pelajar tidak boleh berkumpul bersama teman-temannya setelah jam 8 malam. Perilaku pelajar yang mudah terprovokasi kerap melakukan tindakan kriminal. Menyikapi hal ini, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi akan membuat kebijakan penerapan jam malam bagi pelajar. Nantinya bagi para pelajar tidak boleh berkumpul bersama teman-temannya setelah jam 8 malam. Dari peraturan ini diharapkan para pelajar sudah berada di dalam rumah untuk belajar. Di jam-jam tertentu mungkin saya akan memberlakukan pada hari-hari belajar itu tidak boleh lagi nongkrong di atas jam 8 misalnya. Karena kan mereka harus di rumah. Karena ketika di luar itu godaannya terlalu banyak sehingga hari ini saya juga bersyukur di berbagai tempat mengalami penurunan, anak-anak mulai bersekolah dengan baik, tawuran mulai menurun, kemudian juga anak-anak sudah senang berjalan kaki. Ini kan sebuah sinyal bahwa seluruh kebijakan akan berjalan manakala dilakukan secara sinergi. Jangka panjang, harapan dari kebijakan ini adalah mengurangi risiko tawuran hingga aktivitas geng motor yang meresahkan. Deddy juga melarang pelajar ke sekolah menggunakan kendaraan motor jika belum memiliki SIM, kecuali sekolahnya tidak bisa dijangkau dengan kendaraan umum. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah tengah berupaya keras untuk mengatasi kemiskinan ekstrim. Sejumlah kebijakan pun terus diperkuat. Pemerintah optimis kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah mampu menekan angka kemiskinan. Pemerintah tengah berupaya keras untuk mengatasi kemiskinan ekstrim. Sejumlah kebijakan pun terus diperkuat, mulai dari penyaluran bantuan sosial, memperluas pembukaan lapangan pekerjaan, pemberian subsidi energi bagi kalangan yang membutuhkan, hingga meningkatkan layanan sosial serta mengakselerasi ketahanan pangan. Meski menghadapi sejumlah tantangan, pemerintah optimistis kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah. Beragam upaya dijalankan untuk menekan angka kemiskinan dapat terrealisasikan dengan baik. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, angka kemiskinan nasional pada September 2024 sebesar 8,57% atau mencapai 24,06 juta jiwa. Angka ini menurun dibandingkan Maret 2024 yang mencapai 25,22 juta jiwa atau sebesar 9,03%. Berdasarkan provinsi, angka kemiskinan di Jawa Timur menjadi yang tertinggi di Indonesia, yakni mencapai 3,89 juta jiwa. Disusul Jawa Barat 3,66 juta jiwa dan Jawa Tengah 3,39 juta jiwa. Sementara itu dalam kerangka makroekonomi dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KEM PPKF 2026, pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan berada dalam kisaran 6,5 hingga 7,5% pada tahun 2026. Angka ini menjadi tantangan bagi pemerintah karena lebih ambisius dari target tahun 2025 yang ada di dalam kisaran 7 hingga 8%. Ya, pemirsa, Indonesia bisa dipastikan segera menjadi anggota The Organization for Economic Cooperation and Development atau Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi OECD, di mana di Selasa pertemuan tingkat Menteri Dewan OECD 2025 di Paris, Indonesia secara resmi menyerahkan dokumen Initial Memorandum keanggotaan OECD.
Pertemuan yang dihadiri 38 negara anggota yang 87% anggota OECD merupakan negara maju. Dalam konferensi OECD ini, Menko Airlangga menggelar pertemuan dengan Sekretaris Jenderal OECD, Matthias Cormann, yang secara resmi Indonesia menyerahkan Initial Memorandum, di mana Initial Memorandum atau IM ini merupakan dokumen kunci dalam proses aksesi OECD yang memuat asesmen menyeluruh terhadap regulasi dan standar nasional Indonesia terhadap regulasi dan standar OECD. Menko Airlangga menegaskan penyerahan dokumen Initial Memorandum ini menjadi bukti komitmen kuat Indonesia dalam proses aksesi menjadi anggota organisasi kerjasama dan pembangunan ekonomi. Dan ada 25 kebijakan yang terbagi menjadi 32 bab yang tentunya merupakan self-assessment. Jadi artinya kita memberikan report sesuai dengan standar dan praktek Indonesia terhadap instrumen OECD. Nah, inisial ini telah diresmikan secara resmi pada tanggal 3 Juni pada Sekjen OECD di dalam pertemuan, di sela-sela pertemuan tingkat menteri. Kemudian momen ini tentu menjadi penting karena Indonesia menjadi negara Asia Tenggara pertama yang memperoleh dan memasukkan aksesi dan juga menyelesaikan Initial Memorandum.